disebut kawasan industri itu dapat diartikan sebagai kawasan tempat pemusatan daripada kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang dan yang dikembangkan dan dikelola oleh sebuah perusahaan kawasan industri. Kawasan industri sendiri itu pertama kali di Indonesia itu dikembangkan sekitar tahun 1973, khususnya pada waktu itu adalah kawasan industri Pulau Gadung, dan kemudian diikuti dengan kawasan industri Rungkut, kawasan industri Medan, kawasan industri Makassar, dan sebagainya. Dan pada saat itu memang kemudian ada kebutuhan daripada lahan industri, sehingga akhirnya pada tahun 1986 pemerintah melalui PT Kawasan Berikat Nusantara mengembangkan kawasan berikat atau bonded zone dengan tujuan untuk meningkatkan daripada ekspor non-migas. Kemudian terus berlanjut, semakin meningkat arus investasi yang masuk ke Indonesia. Baru kemudian pada sekitar tahun 1989 itu keluar keputusan Presiden nomor 53 di mana swasta juga dimungkinkan untuk mengembangkan kawasan industri. Nah, untuk saat ini sudah ada sekitar 100 kawasan industri, tepatnya 112 kawasan industri yang tersebar di seluruh Nusantara ini, ya, dan gabungan dari yang dikembangkan oleh BUMN ya, maupun swasta. Dan diperkirakan untuk kedepannya kawasan industri ini akan terus bertumbuh ke depannya, ya, seiring dengan terus berkembangnya daripada sektor industri manufaktur. Ya, jadi awalnya terdapat 7 kawasan industri di Indonesia yang diprakarsai oleh BUMN pada waktu itu. Menjelang tahun 1990, Indonesia sebagai negara strategis yang cukup diminati oleh para investor asing, ya, sehingga pada waktu itu banyak sekali relokasi industri, ya, yang masuk ke Indonesia, khususnya dari Jepang, ya, dan kemudian membuat pengembangan kawasan industri semakin berkembang. Dari kondisi tersebut maka muncul ada pemikiran pada waktu itu dari Direktur Utama dari kawasan industri Pulau Gadung, JIEP, ya, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dalam hal ini Pak Halim Shahab, untuk membentuk organisasi kawasan industri yang pertama kali sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan pemikiran yang terkait dengan pengembangan kawasan industri untuk disumbangkan kepada pemerintah mengenai apa yang memang perlu dilakukan di masa-masa yang mendatang. Nah, pada waktu itu memang beberapa kali pertemuan dan kajian dilakukan, dan tepatnya pada tanggal 20 Juni 1988 HKI atau Himpunan Kawasan Industri secara resmi didirikan. Sejak saat itu HKI terus berkembang dari segi keanggotaannya, dan saat ini HKI telah memiliki anggota sebanyak 112 kawasan industri dengan total area kurang lebih sekitar 120.000 hektar, tersebar di 24 provinsi yang ada di Indonesia. HKI dibentuk dengan tujuan untuk menjadi semacam forum komunikasi dan informasi serta menyalurkan aspirasi dari kawasan-kawasan industri anggotanya. Dan HKI mempunyai misi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan memperkuat pengembangan dan pengelolaan kawasan industri yang lebih tangguh, lebih mengikuti daripada tren perkembangan global yang ada di Indonesia juga. Ya, HKI sendiri terus berusaha untuk memfasilitasi daripada perusahaan-perusahaan kawasan industri anggota himpunan untuk demi kemudahan daripada anggota di dalam proses
pengembangan kawasan industri. HKI berpegang teguh pada visi misi organisasi sebagai fondasi dalam setiap tugas yang dikerjakan. Demikian juga HKI terus mempunyai komitmen untuk terus membantu perkembangan kawasan industri, dan HKI secara konsisten ikut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pengembangan kawasan industri di Indonesia. Dalam hal ini, sebagai contoh, HKI mengusulkan kepada pemerintah agar mengizinkan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan industri. Untuk itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Kepres 53 tahun 89 tentang kawasan industri. Kemudian pada tahun 1996, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 41 tentang kawasan industri juga untuk menyempurnakan aturan pengembangan kawasan industri di peraturan yang sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 24 tentang kawasan industri yang salah satu pasalnya menekankan bahwa kawasan industri memang diperuntukkan untuk industri manufaktur yang wajib berlokasi di dalam kawasan industri. Dan pada tahun 2014 diteguhkan melalui Undang-Undang Perindustrian, di mana di situ disebutkan bahwa industri manufaktur baru wajib berlokasi di kawasan industri. Kemudian keluar turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 142 pada tahun 2015. Eksistensi HKI juga tidak terlepas dari berkembangnya kawasan-kawasan industri, dan perkembangan kawasan industri ini juga menuntut HKI untuk bisa terus adaptif terhadap segala perkembangan yang terjadi, demi memfasilitasi anggota agar tetap dapat relevan di dalam mengikuti perkembangan bisnis. Perkembangan kawasan industri memang erat sekali hubungannya dengan investasi, dan semakin terbuka negara kita dengan adanya peluang-peluang investasi, khususnya di industri manufaktur, itu juga semakin membuka kesempatan perkembangan kawasan-kawasan industri, baik dari segi jumlah maupun arah daripada pembangunannya. Variasi daripada komoditas, perkembangan teknologi, dan arah kebijakan pemerintah atau regulasi juga menjadi komponen penting yang akan memengaruhi perkembangan kawasan industri di Indonesia ke depannya. Paling tidak ada dua perspektif tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun dari luar. Yang pertama, yang dari dalam, bagaimana kawasan-kawasan industri perlu lebih adaptif, menyesuaikan daripada perkembangan teknologi, digitalisasi, dan juga hal-hal yang menyangkut masalah sustainability, menyangkut yang terkait dengan transisi energi, demikian juga dengan circular economy dan sebagainya. Jadi supaya tetap eksis, berkembang, baik dari sisi teknologi maupun dari segi keberlanjutan pembangunannya. Nah, kawasan industri juga harus mengikuti daripada saat ini pemerintah juga terus mendorong dari perkembangan atau dorongan pemerintah untuk agar kita punya sumber daya alam tidak diekspor secara mentah, dalam hal ini seperti nikel, bauksit, alumina, tembaga, dan sebagainya. Namun harus diolah. Dan ini kesempatan bagi pengembangan kawasan-kawasan industri baru yang memfasilitasi daripada industri-industri hilirisasi daripada sumber daya alam, yang sebagian besar lebih banyak keberadaannya ada di
di luar Jawa. Kemudian tentunya dukungan juga tantangan dari luar, ya seperti bagaimana peran pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan di dalam aturan-aturan yang ada, juga memberikan insentif, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya dari segi masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bekerja bagi para investor. Demikian juga ya, perlu ada sinergi ya antara pengembang dan pengelola kawasan industri di satu sisi dengan pemerintah dan asosiasi-asosiasi yang lain, ya, dengan Kadin, dengan Apindo maupun asosiasi sektoral industri, ya, agar terus bersama-sama dapat menghadapi tantangan pengembangan baik industri manufakturnya sendiri maupun termasuk juga dengan pengembangan kawasan industrinya juga. Sekian, terima kasih.